Bayangkan kalau pasangan hidupmu ternyata bukan manusia, tapi robot dengan kecerdasan buatan yang sangat cantik, nyaris sempurna mirip dengan manusia seutuhnya. Pintu teater 1 telah dibuka. Nothing in life is free. Call Wayflake now. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama William yang sedang berbicara dengan bos pemilik perusahaan robot. William ini adalah seorang agen di perusahaan tersebut. Karena kinerjanya yang bagus, sang pemilik perusahaan menghadiahi sebuah robot kepada William. Di film ini, istri William ini telah meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Dengan kehadiran robot itu, dia berharap bisa menghidupkan kembali kenangan bersama istrinya. Saat pertama kali melihatnya, William tak percaya. Robot itu terlihat terlalu sempurna seperti manusia. Singkat cerita, robot ini telah berada di rumah William. Robot ini bernama Meredith. Kecantikannya membuat William terpesona. Dia mulai mengajarinya, dan Meredith pun melakukan semua yang diperintahkan William. Malam pertama di rumah, William merasa seperti baru saja menikah lagi. Dengan penuh semangat, dia lalu mengajak robot istrinya itu. Setelah selesai beberapa ronde, Meredith pun kembali ke tempat khususnya untuk melakukan pengisian baterai. Di keesokan paginya terlihat Meredith yang sedang mempersiapkan sarapan untuk William, yang saat itu menonton TV. Dia melihat liputan berita yang menginformasikan sedang terjadi sebuah demo besar-besaran permasalahan robot di kota itu. How could a world go mad? We can't find him anywhere. It's like... Malam itu, William bersama teman agen lainnya sedang rapat untuk melakukan misi penyelamatan robot-robot yang diculik atau disekap oleh seseorang. William mampu melumpuhkan para penjaga di sana. Untuk kesekian kalinya, misi mereka pun berhasil lagi. Agent Bradwell. Any leads on the investigation into the ringmaster? Meredith yang sedang tidur di rumah mengalami mimpi yang aneh. Dia berada dalam sebuah pesta, di mana banyak tamu yang datang. William pun juga berada di sana, namun yang membuatnya heran. Ada seorang pria bertopeng yang memberikannya sesuatu tanpa berkata-kata. What is this? Singkat cerita, saat Meredith sedang bersepeda, dia digagetkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba saja berada di tengah jalan. Wanita misterius itu kemudian menyuruh Meredith untuk mengingat sesuatu. Remember what? And how do you know my name? Meredith. You're saying I'm going to cut to the chase. Robot ini pun menjadi bertanya-tanya, kenapa dia tahu namanya? Dan sesuatu apa yang harus diingat? Sesampainya di rumah, Meredith langsung menceritakan semua yang terjadi kepada William. Namun suaminya itu hanya bilang, mungkin itu hanya wanita yang iri kepadanya saja. Lalu setelah menenangkannya, William langsung mengajaknya untuk bermantul-mantul. Keesokan paginya, Meredith dikejutkan oleh kedatangan seorang wanita misterius yang tempoh hari membuatnya terjadu. Lalu karena dia penasaran, kemudian Meredith bertanya tentang mimpinya kepada Louis, si wanita misterius ini. Louis selalu menjelaskan jika pria yang ada di dalam mimpinya adalah Ken, orang yang sangat ingin bertemu dengan Meredith. What this is. I'm going to cut to the chase. Saat William pulang bekerja, Meredith lalu menceritakan apa yang terjadi tadi siang. Kemudian, William yang khawatir memanggil temannya Jack untuk datang ke rumah. Sesampainya di rumah Jack dan William segera mengecek keadaan Meredith. Mereka memakaikan sebuah alat seperti kacamata untuk digunakan Meredith saat tidur. Alat itu berguna untuk melihat mimpinya. Di dalam mimpinya terlihat seorang pria bertopeng yang menghampiri Meredith. Di mimpi itu, dia membuka topeng dan memberikan sebuah alamat kepada Meredith untuk menemuinya di dunia nyata. Setelah melacak lokasi tersebut, William bersama timnya segera menuju ke alamat itu. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan apa-apa, hanya sebuah boneka atau patung bertopeng yang sedang duduk. Dia pun akhirnya berpikir, jika ini mungkin adalah jebakan. Karena khawatir dengan robot istrinya, dia langsung bergegas pulang ke rumah untuk memeriksa keadaan Meredith. Beruntungnya, tidak ada kejadian buruk yang menimpa istrinya itu. Namun Meredith menceritakan jika ada yang mengetuk pintu, dan saat dia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah itu,
William pun mempunyai ide untuk masuk ke dalam mimpi Meredith. Lalu Jack mengingatkan, jika William tidak boleh melakukan hal macam-macam, dia tidak boleh memukul atau menghajar pria itu. You do not engage. Karena hal itu akan merusak kehidupan di dunia nyata. Namun yang terjadi, William tidak bisa mengontrol emosinya. Di dalam mimpinya dia menghajarnya. Hal itu membuat Jack marah, karena William tidak bisa memenuhi janjinya untuk tidak bersinggungan kepada seseorang di dalam mimpinya. Setelah kejadian malam itu, William berbicara dengan Meredith. Jika dia akan dikirim ke perusahaan robot untuk diinstal ulang, Meredith pun terlihat sedih. Setelah sampai di perusahaan robot, dia memasuki ruangan yang penuh dengan robot yang akan dihapus ingatannya. Namun ada satu robot yang mengatakan padanya, jika mau, dia bisa menyembunyikan ingatan sebelumnya, walau sudah diinstal ulang. Lalu Meredith pun menurutinya. We live deprogrammed lives. I've taught you before. You just need to be reminded of... Sementara itu, Louis memberikan sebuah zip file kepada istri Jack. Setelah dihapus ingatannya, Meredith sudah kembali lagi ke rumah William. Seperti awal lagi, William mulai mengajarkan sesuatu kepada Meredith. Soon, it'll all feel completely... Jack lalu memberitahu sebuah file, yang isinya adalah rekam jejaknya. Yang ternyata dia orang yang menghilangkan nyawa Ken, di dunia nyata. Mendengar itu, William pun tak senang. Mereka berdua pun akhirnya saling adu mulut, dan terjadi cekcot. Sesaat kemudian, William akhirnya menembak Jack, dan nyawanya tak tertolong. That's love. Shit, man. It was all recorded. Don't worry, Jack. Don't worry, Jack. Meredith yang melihat kejadian itu lalu, mengatakan, jika dia juga melihat hal yang sama, saat William melakukannya kepada Ken. Dan ternyata, ingatan Meredith tidak sepenuhnya terhapus. Masih ada ingatan masa lalunya. Sebenarnya dia sengaja menyembunyikannya kepada William selama ini. Put the shock collar on me? You killed him. Lalu tiba-tiba saja, Meredith yang marah langsung menjatuhkannya, dan menutupnya dengan bantal racutan. Kejadian ini mirip dengan William, yang saat itu membuatnya kehilangan nyawa, sebelum dijadikan robot. Dan ternyata Meredith ini adalah pemimpin sebuah organisasi, yang menentang robot hanya dijadikan alat untuk menuruti suaminya, atau pembelinya saja. Dan sebenarnya, Meredith tidak kaget, dengan Louis yang menemuinya beberapa waktu lalu, karena semua itu sudah direncanakan oleh Meredith. That's not a burden. Humans believe. Sementara itu, kematian William membuat perusahaan Wildlife menyuarakan perang kepada organisasi yang dipimpin oleh Meredith. William yang dihidupkan kembali menjadi robot, diperintah untuk memimpin tim perusahaan Wildlife untuk memerangi organisasi Meredith. Di akhir cerita, Meredith yang mendengar itu, dia sudah tidak sabar untuk melawan William, dan film pun selesai. Gimana menurut kalian? Kalau dunia seperti ini beneran ada, apakah kalian setuju atau malah takut? Komen di bawah, jangan lupa like dan subscribe, untuk terus ikuti video alur film selanjutnya.